Oke, saya lanjutkan ke contoh soal dan penyelesaian ya. Soal pertama yaitu PT Berantas membeli 5% dari 400.000 lembar saham PT Kerinci dengan biaya perolehan per lembarnya 6.000, kemudian dividennya itu 75 juta, kemudian laba bersihnya 244 juta. Langsung ke jurnalnya dulu saja. Jurnal pertama yaitu untuk menjurnalkan pengeluaran atas pembelian sahamnya, investasi saham pada kas sebesar 120 juta. Ini dari 5% dikalikan 400.000 lembar dikalikan 6.000 rupiah, sehingga didapatkan 120 juta. Kemudian yang kedua, nah ini untuk pendapatan dividennya. Atas pembelian dividen saham tadi mendapatkan dividen sebesar 3.750.000. Dari 5% dikalikan dividen tunainya itu sebesar 75 juta. Terakhir dari soal pertama yaitu laba bersihnya investasi saham. Langsung ke soal yang kedua. Soal kedua itu PT Maluku membeli 40% saham PT Borneo dengan biayanya 12.000 dengan dividen tunainya 45 juta dan laba bersihnya 120 juta. Investasi saham pada kas 288 juta dari 24.000 lembar dikalikan 12.000, kemudian kasnya itu ini untuk penerimaan dividennya 40% kali 45 juta, kemudian ini untuk laba bersihnya 40% dikalikan 120 juta. Kemudian langsung ke sekuritas diperdagangkan. Oke. Perubahan dilaporkan sebagai laba atau rugi belum direalisasi karena sekuritas belum dijual. Laba atau rugi belum direalisasi adalah selisih antara total biaya perolehan sekuritas diperdagangkan dengan total nilai wajarnya. PT Mutiara yang dikelompokkan sebagai sekuritas laba belum direalisasi sebesar 7 juta. Total nilai wajarnya 147 juta atau 7 juta lebih besar dari biaya perolehannya sebesar 140 juta. Oke, biaya perolehannya untuk obligasi PT ABC 50 juta, nilai wajarnya 48 juta, otomatis ini rugi belum direalisasi 2 juta ya. Kemudian saham PT XYZ biaya perolehannya 90 juta, nilai wajarnya 99 juta, sehingga di sini laba 9 juta. Otomatis PT Mutiara ini memiliki laba yang belum direalisasi sebesar 7 juta. Jurnalnya penyesuaian pasar diperdagangkan 7 juta pada laba belum direalisasi pendapatan 7 juta. Kemudian sekuritas tersedia terjual. Sebagai contoh, misalkan PT Intan memiliki 2 sekuritas yang dikelompokkan, yaitu obligasi PT Lombok dan saham biasa PT Sumbawa. Penilaian atas kedua sekuritas tersebut pada tanggal 31 Desember 2011, PT Intan menderita rugi belum direalisasi 9.537.000 karena total biaya perolehan sekuritas sebesar 293.537.000 lebih besar daripada nilai wajarnya sebesar 284 juta. Ya, obligasi PT Lomboknya 93.537.000, kemudian nilai wajarnya 103.600.000. Oke, berarti di sini dia mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian biaya perolehannya di sini lebih besar dibandingkan nilai wajarnya ketika dijual. Otomatis dia rugi 19.600.000. Sehingga PT
Lombok dan PT Sumbawa ini PT Intan yang memiliki sekuritas PT Lombok dan PT Sumbawa ini dia rugi sebesar 9.537.000. Rugi belum direalisasi ekuitas 9357 pada penyesuaian pasarnya. Dia dijual 9537. Contoh di sini. PT Papua diklasifikasikan sebagai sekuritas untuk diperdagangkan dan sebagian lagi diklasifikasikan sebagai sekuritas bersedia dijual. Sekuritas diperdagangkan biaya perolehannya 93.600, kemudian nilai wajarnya 94.900, ini laba ya. Oke. Kemudian sekuritas tersedia dijual 48.800, 51.400 dia juga laba. Akun penyesuaian pasar diperdagangkan mempunyai saldo debit 9.200.000 dan akun penyesuaian pasar tersedia dijual mempunyai saldo kredit 57.50. Rugi belum direalisasi 7.900 dari 9.200 dikurangi 1.300. Kemudian di sini karena laba otomatis dia ditambahkan 5750 ditambahkan 2.600. Oke, langsung ke penyajian laba atau rugi telah direalisasi dan belum direalisasi. Jadi kalau di sisi kiri ini dia nanti ditambahkan, kalau di sisi kanan nanti dikurangi ya yang ini. PT Intan memiliki saham biasa 3 miliar, laba ditanya 1.500.000.000, laba belum direalisasi 100 juta. 3 miliar, kemudian laba ditahan ditambahkan, kemudian dikurangi rugi belum direalisasi. Oke, ini saya ralat ya, ini bukan laba melainkan rugi, jadi nanti dikurangi sehingga total ekuitas pemegang sahamnya sebesar 4.400.000.000. Langsung ke contoh soalnya saja. Dibeli 600 lembar saham biasa PT Sentosa 24.000 per lembar, komisinya 300 juta, 300.000 maaf. Kemudian dibeli secara tunai 800 lembar PT Cendana 33.000 per lembar, komisinya 600.000. Dividennya PT Cendana itu 1.000 per lembar. Jadi nanti tinggal dikalikan 800 lembar. Kemudian tanggal 1 November dijual 200 lembar saham biasa PT Sentosa dari 600 lembar. Dengan harganya 27.000, nanti dikurangi komisi brokernya 150.000. Diterima dividen tunai dari, ini silakan diganti bukan PT Cendana melainkan diganti PT Sentosa. Ya. Pada tanggal 31 Desember nilai wajar per lembar saham biasa PT Sentosa 25.000 dan saham biasa PT Cendananya 30.000. Oke, langsung ke jurnalnya. Investasi saham pada kas 14.700.000 dari 600 lembar dikalikan 24.000 ditambah ini adalah biaya komisinya. Kemudian investasi sahamnya ini pada kas ya, ini untuk PT Cendana, ini untuk PT Sentosa. Kemudian ini untuk dividennya PT Cendana dikalikan 1.000 ya. Kemudian kalau yang ini investasi, tanggal 1 November tadi adalah dijual ya dari PT Sentosa yang semula 600 dijual 200 lembar. 200 dikalikan 27.000 dikurangi 150 ini adalah komisinya. Oke, yang ini kemudian 4.900 dari 14.700 dikalikan 200 per 600. 200 ini yang dijual. Ini adalah dividen untuk PT Sentosa. Tadi kan dijualnya kan 200 lembar. Oke, berarti 400 dikalikan 500 rupiah. Rugi belum direalisasi ini didapatkan dari ini ya. Jadi tadi PT Sentosa biaya perolehannya 9.800 dari 9.800.
dari 400 dikalikan 24.000. Nilai wajarnya tadi kan dijual 25.000. Nah, jadi ini adalah 400 dikalikan 25.000, sehingga dia mendapatkan laba 200.000. Saham biasa PT Cendananya 27 juta, ini ya, dari 800 lembar. Nilai wajarnya ini didapatkan dari 800 lembar dikalikan dengan 30.000 rupiah. Sehingga di sini dia rugi sebesar 2.800.000. Cukup sekian, nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan di grup Telegram. Terima kasih untuk kelas 3D sudah membantu Bu Rizky menyekan materinya. Kalau punya mohon maaf, sukses semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.